Kalau utara diserang gempa 8, selatan diserang gempa 8, otomatis yang kena imbasnya dari yang tengah. Jawa. Mau ndak mau. Aduh. Ini hanya gambaran. Kalau bisa jangan sampai. Ada indikasi tsunami? Kalau dilihat dari sejarahnya, dulu Aceh gempa sekitar 9,4. Ya toh? Ya bayangkan kalau 8,3 misal. Berarti Kalau ndak gunung meletus ya tsunami. gempanya di dasar lautnya. Gempanya di dasar laut. Gini, ini lautan. Kalau ada gempa sekitar 8, otomatis di sini ada beberapa batuan yang runtuh. Iya, kan Nah, otomatis bergerak ya? otomatis air laut ini berdampak. Oh iya. Entah itu tsunami, entah itu apa, ya udah. Kan yang powernya gede itu 2022 sama 2028 itu. Terus di tahun sepertiga tahun itu aku lihat ada dua tokoh politik, yang satunya meninggal, yang satunya dia kena kepalsuannya. Oh iya. Siap. Ini nih kok penasaran. Iya, 6 prajurit tangguh gugur di medan perang. Oh, Ini maksudnya berarti terjadi perang. dia kayak saya sendiri berharap tidak terjadi. Akan ada gempa itu sekitar 8 sekali. Di mana itu tempatnya? Titik pusatnya kemarin saya share di mana? Di Instagram saya. Oh. Iya itu Enggak, tepatnya di mana jenengan? gempanya. Jawa Selatan juga ada, terus yang berdekatan dengan Papua itu juga ada. Bayangkan kalau utara diserang gempa 8, selatan diserang gempa 8, otomatis yang kena imbasnya dari yang tengah. Jawa. Mau ndak mau. Aduh. Ini hanya gambaran. Kalau bisa jangan sampai. Ada indikasi tsunami? Kalau dilihat dari sejarahnya, dulu Aceh gempa sekitar 9,4. Ya toh? Ya bayangkan kalau 8,3 misal. Berarti Kalau ndak gunung meletus ya tsunami. gempanya di dasar lautnya. Gempanya di dasar laut. Gini, ini lautan. Kalau ada gempa sekitar 8, otomatis di sini ada beberapa batuan yang runtuh. Iya, kan Nah, otomatis bergerak ya? otomatis air laut ini berdampak. Oh iya. Entah itu tsunami, entah itu apa, ya udah. Terus selanjutnya tahun 2020 sampai 2025 apa benar dikatakan tahun karma? 2022 Iya, 2020 sampai 2020. Oh, 20. Iya. 2020 kemarin, kan? sama 2005. 2025. 2025 tahun karma saya mengatakan yang powernya gede itu 2022 sama 2028. Kenapa seperti itu? Powernya gede. 2022 ini itu tahun kursi, tahun kedudukan, tahun pembalasan. Apa yang sekiranya kita lakukan baik, ya kalian aman. Oh, seperti itu. Apa yang kiranya kalian lakukan ini minus atau negatif, kalian tidak aman. Terbukti dari apa? Di buka tahun pertama, kasus narkotika udah terungkap. Iya. Gitu. Terus di tahun sepertiga tahun itu aku lihat ada dua tokoh politik, yang satunya meninggal, yang satunya dia kena kepalsuannya. Orang yang selama ini dilihatnya tidak bermasalah, bersahaja, halus, ternyata kedok dari itu. Kebuka sama yang disampaikan Mas Tigor ini kan Pak Presiden sekarang memilih Jenderal Andika dan Jenderal Sigit, ini kan keren sekali, terbukti kan langkah-langkahnya bagus ya Mas. Iya. Jadi tatanan adil dimulai ya Mas ya. Mulai tatanan adil dimulai. Terus kita tidak usah takut ya tentang bencana alam, tentang apa.
sekiranya sampean semua, sekiranya kalian semua orang yang tidak memiliki masalah, insya Allah tidak akan ada dampak. Semoga seperti itu. Doanya yang baik-baik aja ya. Ngomong-ngomong tentang karma, Hmm? Tigor, kan ada pertanyaan dari Samsul. Itu dia itu kondisi disakiti, jelas-jelas disakiti seseorang. Cuman kok yang menyakiti itu aman-aman saja gitu sampai sekarang tidak sih yang lama. Gini, Gimana? pembalasan itu ada dua. Pembalasan dunia apa pembalasan akhirat? Oh, gitu. Di dunia berarti Kalau misalnya kita- pembalasan di akhirat, di dunia Gini, kalau Mbak Iya. nyakitin saya curhatnya sama Om Aji, saya balas Mbak, oke, masalahku selesai. Tapi kalau ketika aku disakiti Mbak, aku curhatku sama Tuhan, Sang Pencipta alam. Tuhan, aku merasakan aku diyolimi. Karena apa? Hukum Tuhan ini lebih besar daripada hukum yang dilakukan Om Aji tanpa ngerti apapun itu. Gitu. Oh, belum tentu orang yang hidupnya semena-mena di dunia aman-aman aja, belum tentu. Iya, belum tentu. Kan nggak tahu ya. Ada orangnya pahit, kikir, pelit, semena-mena, kok hidupnya tambah enak, tambah apa ya, tambah jaya dan sebagainya. Tuhan ini kayak memberikan ini loh. Oke lah, sampai kapan Anda betah di posisi ini? kalau di Islam istilahnya istidrot gitu ya. Yes. Dilulu. Dilulu. Gitu. Oke. Lanjut Mbak Ani. Terus selanjutnya, ciri-ciri orang yang didampingi leluhur itu seperti apa, Mas? Pendapat Mas? Leluhur. Iya. Leluhur maksudnya gimana? Kalau leluhur nenek, kakek, siapapun itu tidak bisa mendampingi kita. Maksudnya tuh kayak Seseorang yang sudah berpulang, gini, kita pecah dulu alam orang meninggal. iya. Makhluk manusia itu menemui beberapa alam. Alam roh, alam kandungan, Iya. alam dunia, alam kubur. Iya. Kalau orang sudah di alam kubur, nanti ketemu lagi sampai beberapa alam di mana orang akan menemukan yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim, di mana orang benar-benar ditimbang di situ, ditentukan apakah seseorang akan jatuh ke surga ataupun ke neraka. Kalau orang meninggal, ini leluhur kita. Lah kalau leluhur kita nemenin dengan cara apa? Orang yang sudah berpulang ya sudah. Tapi kalau jin nemenin orang, jawabannya iya. Oh, berarti jin. Iya, kalau ada orang aku ditemenin leluhur, apa alasannya? Iya ya. Itu logikanya itu. Istilahnya korin itu ya. Iya. Misal Om Aji punya anak, punya cucu, Om Aji meninggal, ya sudah, nggak ada nanti cicitnya aku ditemenin mbahku namanya Aji Saka. Itu konyol men. Oh gitu. Kalau ditemenin jin makhluk halus, oke, nggak masalah. Berarti itu jin ya? Itu jin. Iya. Tuh bosku. Kita yang santai-santai aja, yang muda-muda aja. Yang muda aja kadang orang belum ngerti. Apalagi yang belakang. Terus pernah nggak bermimpi malam hari besoknya jadi kenyataan? Dejavu sudah pernah. Pernah. Sering. Siapapun orang. Contohnya? Aku mimpi waktu itu malam aku di sekolahan, kakiku kena paku. Iya. Terus kejadian? Duh, ini apa ya, kok firasatnya ndak enak. Aku hati-hati di sekolahan, aku nemuin pakunya teyeng, Heeh. aku buang. Aman? Aman. Waktu itu aku lengah. Tiba-tiba aku setelah olahraga, aku turun dari beberapa tangga, kakiku kenapa? Tak lihat kenanya ini rantingnya pohon karsen. Kalau di daerah sini karsen, kalau di daerah mana aku nggak ngerti. Buah ceri itu loh. Oh. Kita sama, kita mau kemasukan sama, tapi kan beda yang masuk. Yang masuk ya? Kalau saya kena paku, saya ditanus. Iya. Ya untunglah kita mau merubah apapun yang sudah kita lihat, kita bayangkan, nggak bisa. Tapi kalau mengontrol, Berarti tetap terjadi ya. Tetap terjadi. Kalau misalnya prediksi dari Mas Tigor ya. sendiri juga. Terus ada lagi orang yang seperti ini. Aku kok pernah mengalami seperti ini ya. Itu dari mana? Iya. Dari alam bawah sadar dia. Mungkin Mbak pernah, pasti Mas semua- Aji semua pernah, pasti siapapun pernah. Semua pernah. Aku pernah melakukan ini, tapi kapan ya aku pernah di kondisi seperti ini? Alam bawah sadar manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap manusia ini mempunyai batin, mempunyai rasa.
Iya. Nah, rasa ini tidak bisa dikontrol, energi ini tidak bisa dikontrol. Maka dari itu yang namanya hukum energi, energi itu tidak bisa dibuat dan tidak bisa dimatikan. Semacam sugesti gitu. Bukan, beda lagi. Kalau sugesti, gini sugesti. Gimana? Mbak, lihat lurus. Lihat lurus, sekarang HP-nya ditaruh. Tangan kanannya sini membuka, tangan kanannya sini menutup. Gini. Lurus. Dilihat dulu. Oke, sekarang pejamkan mata. Tarik nafas tinggi dari hidung, lepaskan dari mulut. Tenang. Ditarikan nafas kedua, tambah tenang. Tarik nafas tinggi dari hidung, lepaskan dari mulut, tenang. Nah, bayangkan di tangan kiri sini ada beberapa tumpukan buku yang sangat berat. Di tangan kiri ada beberapa balon udara yang ringan membawa tangan Mbak naik. Nah, jangan buka mata, rasakan terus menerus. Maka buku itu semakin berat, bahkan balon itu semakin membuat tangan Mbak naik. Tarik nafas terus, lepaskan, menjadi tenang. Tambah berat bukunya, tambah berat bukunya, tambah berat dan tambah naik balonnya, tambah naik balonnya, tambah naik. Bahkan tangan Anda yang membawa tumpukan buku itu ditambah lagi tumpukan buku sampai rasanya ngilu dan balon itu semakin ringan, naik. Bukunya Oke, lemparkan, Mbak. sekarang melek buka mata. Mana yang lebih berat? Tumpukan buku. Yang lebih ringan balon. Ini sugesti, ini nggak ada hubungannya tentang gaib. Sebentar. Mbak sampean kok nurut aja. Ini tidak ada hubungannya tentang gaib. Ini namanya, oke turunkan. Saya mencoba mengolah apa yang ada di dalam pikiran. Ini Tapi sugesti. benar-benar ya, Mbak. Iya. Rasakan. Berat. Merasakan. Nah. Ini berat. Sugesti. Jadi kayak orang kadang ngerasa aku kayak ada yang ngamati, aku kayak ada yang melihat. Belum tentu itu makhluk halus. Bisa jadi ini Halusinasi. halusinasi. Oh, iya. Itu sugesti. Beda lagi dengan hipnotis, beda lagi dengan gendam, beda. Gendam sampai hipnotis ini beda jauh. Kalau hipnotis ini ada ilmunya, Kalau itu tadi bisa sugesti dan dipelajari. sugesti ya, Mas? Sugesti, Iya, sugesti. hipnotis, hipnosis. Ada piano, ada pianis. Iya. Kalau piano ini barangnya, kalau Kalau pianis pianis adalah yang orang yang mengelola. Hipnotis ini barangnya, apa bendanya. Kalau orang yang Ilmunya. melakukan adalah hipnosis. Oh, gitu. Nggak ada namanya unsur gaib, nggak ada. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang geladrah apapun dihubungkan dengan namanya gaib. Itu yang saya sebel. Setiap orang konsultasi, Mas aku dibikin gini. Tadi malam juga seperti itu. Mas bapak saya meninggal katanya disantet, buktinya mana? Kirim fotonya. Ternyata saya cek, saya lihat komplikasi lambung, stroke ya. Dia tetap ngotot, enggak ini kena santet, buktinya apa gitu saya bilang. Bapakmu ini sakitnya gara-gara komplikasi, udah nggak usah ngeyel gitu. Tuh bosku. Salah penafsiran ya, Mas ya. Mas Tigor, kalau ngomong masalah gaib, aku pernah pengalaman sendiri nih ya. Dulu kan saya koter HP. Iya. Nah, pada suatu saat itu kalau nggak salah hari raya Idul Fitri, itu setiap teman keluarga itu katanya toko saya tutup, padahal buka terus. Terus saya curiga tiap hari itu kan ada orang gila Iya. lewat di depan toko. Setiap lewat depan toko itu kok berungkung, Oh ya. menunduk gitu. Setelah lewat berdiri lagi biasa, balik lagi juga begitu. Nah, aku curiga mungkin banyak teman-teman yang mengalami seperti itu. Nah, aku setelah itu dimimpiin kalau depan toko itu seperti ada kelambu gitu. Oh, Nah, iya. itu gimana itu? Itu gel, jadi kayak bayangkan kita main slam, itu tebel nutupin bangunan. Itu energinya. Itu apa dikerjain orang? Jelas itu dikerjain orang. Banyak orang yang seperti itu. Tapi hal seperti itu tidak bisa lama, mentok 80 hari. Harus harus perbarui. Tapi jangan salah, ketika kalian rezekinya ditutup sama manusia. Di bulan pertama, Januari, Februari, Maret, April, jenengan kalian dijatah Tuhan 1 bulannya dapat 2 juta. Januari 2 juta, ya Februari 2 juta,
2 juta berarti totalnya 8 juta. Berhubung di Januari jenengan dijahilin orang, akhirnya nggak dapat apa-apa. Ternyata di bulan keempat langsung 8 juta. Itu terjadi pada saya. Saya juga pernah dikerjain orang, saya nggak balas. Aku biarin aja. Sebelum aku di YouTube, aku kan bisnisnya make up, butik baju. Aku dibikin orang sendiri, saya tahu. Biar nggak laku, tapi saya diem. 1 tahun saya nggak laku. Ya seperti itu ya. Seperti itu. Tapi aku bilang, oh nggak apa-apa lah gitu. Rezeki nggak akan ketukar. Sekuat apapun, sebisa apapun kalian melakukan, tunggu aja ketika Tuhan merubah. Iya. Itu kan tangan manusia. Iya benar. Nah, kalian, kita punya Gusti, kita punya Tuhan, ya udah kita nggak usah berbuat apa-apa. Ternyata beneran itu kejadian di 2017. Salonku nggak laku. Di 2019 rezeki itu kayak dituang sampai detik ini. Iya. Tumpah gitu ya. Iya, jadi nggak usah takut lah. Gitu. Sebenarnya Mas Tigor sendiri tahu ya pelakunya. Tahu, tapi kita untuk apa membalas? Ada dendam. Sekarang Om Haji tak pukul pak gitu. Om Haji balas Iya. mangkel terus, akhirnya apa pukul-pukulan. Iya. Ya sudah, biarkan aja. Nggak usah takut. Nggak ada kekuatan di dunia ini yang lebih kuat daripada kekuatan Sang Ilahi gitu loh. Apapun itu. Iya benar Bisa banget. diambil hikmah Mas Tigor. Buktinya kemarin ada salah satu channel yang berusaha jus saya. Iya ada kemarin. Hiper ya. Yang jus itu bukti. Tapi aku tetap bisa live Instagram. Tahu. Iya itu loh. Enggak. Aman nih Mas ya. Aman. Itu bosku. Iya, siap. Oke, Mbak. Selanjutnya, apa pendapat Mas Tigor tentang Tuhan? Banyak orang balapan mencari dan menemukan Tuhan. Pencari Tuhan, menemukan Tuhan. Iya. Ini kan hanya definisi, Iya. hanya pendapat. Kalau kita mau mencari ke arah mana? Kalau ada kalimat mencari Tuhan itu saya kira harus kita rubah kalimatnya, mencari jati diri kita. Karena apa? Orang yang tidak mengenal Tuhan adalah orang yang jati dirinya amburadul. Terbukti ada penjahat, bertato, semuanya brutal, preman. Tapi pada saat itu Tuhan mengetuk, manusia, ayo hari ini Kamu bertobat. aku gandeng. Ada perubahan di situ. Ada perubahan. Walaupun dia sejatinya seorang bajingan, walaupun sejatinya dia seorang perampok, tapi kalau Tuhan mengetuk hatinya, ayo kamu deket sama aku. Iya. Taubat dia. Yang dipertanyakan itu bukan kita mencari Tuhan, tapi pelajari dulu jati diri kita ini siapa. Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang yang di sana, mohon maaf, keimanannya masih amburadul. Harus kita pahami apa sih artinya iman, apa sih artinya kita mencari, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita percaya. Banyak kok orang beragama, apakah dia sudah melakukan sesuai dengan agamanya? Belum tentu. Ini apapun itu kita sendiri yang menentukan, kita sendiri yang melakukan. Apa yang terjadi dalam Om Haji, ibadah Om Haji, pahala Om Haji itu urusannya Om Haji dengan Tuhan. Kita sebagai temannya pun tidak ada hak. Apa yang menjadi haknya Mbak ya juga haknya Mbak. Itu loh. Nah, di tahun 2022 ini mungkin yang kemarin sudah pernah aku lihat banyak orang ini saling menyalahkan, saling ngungkit. Saya kira tidak ada hak. Biarkan gitu. Jangan mencela orang. Kalau orang itu tersesat jangan dihina. Ada kata-kata, jangan dikumpuli dia orang yang tidak punya iman. Itu salah. Karena apa? Orang yang berkata seperti itu, dia lebih tidak punya iman. Kalau dia punya iman, melihat orang yang belum beriman, malah dia akan mendekati. Ayo ikut. Iya. Gitu. Ayo ikut ibadah. Gitu. Ya, intinya Ibadah gini, dengan belajar cara apa? ya. Monggo kerso. Lakukan sesuai dengan agamamu, lakukan sesuai dengan kepercayaanmu. Tidak ada di dalam dunia ini agama jelek, itu tidak ada. Betul. Yang bermasalah ya orangnya. Tuh. Selanjutnya, apa pendapat Mas Tigor tentang keseimbangan sikap di dalam menghadapi fans dan haters?
yang terjadi pada diri saya, fans itu saya menganggap tidak ada fans, dan saya tidak ingin difansi, tapi prinsip saya semua yang dekat dengan kita ini teman, ini keluarga kita. Kadang kalau ada orang sampai mengagumi dan sebagainya, kita ini saudara, kita ini apa ya, oke lah, ayo belajar bareng. Kemarin saya kena tuah, kena imbas. Ada salah satu fan, dia ngasih hadiah ke saya, Terus tiba-tiba suaminya tidak terima. Waduh lah. Bukan tidak terima atau apa, kayak mungkin tidak terima dengan perlakuan caranya istrinya. Terlalu istimewa. Aku dijawab loh, Pak, aku kan tidak minta. Aku dikasih ya saya terima. Gitu. Akhirnya saya kasih batasan, bukan berarti kita sombong, enggak. Ya ada batasannya lah, yang mananya urusan jenengan dan urusan kita pribadi. Tuh. Kalau haters bodo amat sekarang, karena apa? Nah, kalau saya cek satu-satu ternyata mereka orang-orang yang bermasalah. oh gitu. Kemarin ada haters dari mana itu yang sampai ngata-ngatain, begitu tak cek dia ternyata bukan siapa-siapa, jauh. Bodo amat. Sampai kapanpun kamu tetap haters. Ya hasilnya iri. Pak. Oh. Apa benar hanya agama Islam yang paling benar, selain Islam itu salah? Kata siapa? Kan saya sudah menyampaikan. Enggak ada agama yang salah, itu enggak ada. Tidak ada manusia yang benar yang salah. Manusia itu adanya yang tepat dan tidak tepat. Agama apapun baik. Tidak ada agama manapun yang mengajarkan tentang kejelekan, itu tidak ada. Cuma kita sendiri yang kurang mempelajari. Kenapa hidupku bledru? Kenapa hidupmu bledru? Kenapa hidupmu bermasalah? Kenapa hidupku bermasalah? Kenapa kalian bermasalah? Jangan nyalain agamanya. Justru kita harus ngoreksi ke ini loh, tubuh yang harus kita koreksi. Karena apa? Di dalam tubuh ini bahaya sekali. Ada apa? Ada nafsu. Yang paling bahaya, nafsu marah, nafsu dengki, nafsu iri, macam-macam. Kalau tubuh kita ini sudah dikendalikan nafsu, hancur, men. Buktinya kemarin ada beberapa tokoh yang sampai memperkosa dan sebagainya. Itu yang salah bukan agamanya. Yang kurang tepat adalah orang yang tidak bisa mengontrol apa yang ada di dalam tubuhnya, gitu. Jadi kita tidak boleh sekali-kali pun nyalain agama orang, itu kita tidak boleh. Tidak ada hak. Gitu. Apalagi kita di Indonesia. Gitu. Pancasila kita, men. Iya, terdiri dari beberapa agama. Solidaritasnya tinggi. Ya. Mas, kita geser dulu di IG-nya Mas Tigor ya. Oh iya. Siap. Ini nih, kok penasaran. Iya, 6 prajurit tangguh gugur di medan perang. Oh, Ini maksudnya berarti terjadi perang. Dia kayak meninggal di lokasi tugas. Aku nggak ngerti ini dari mana. Yang jelas dari kalimat ini sudah membuktikan bahwa dia bekerja di suatu tempat yang tidak aman. Dia berpulang di situ. Aku nggak ngerti dia gara-gara sakit apa gara-gara kalah atau terbunuh. Atau mungkin istilahnya kayak tim apa, wakil PBB itu yang dikirim di. Ya kita nggak ngerti. Yang penting kita ini berdoa jangan sampai hal ini pun kejadian, karena ya sudah, kita mau ndak mau kita lakuin, mau ndak mau kondisinya seperti ini. Kita mau protes juga ke siapa? Ya. Yang diperangi apa toh? Dalam lingkup sendiri. Pernah ada kata-kata bahwa kamu nanti akan kesulitan ketika dijajah bangsamu sendiri. Ya itu. Mau ndak percaya? Ada kok. Iya. Dulu kan sudah disampaikan. Jadi terjadinya di Indonesia ya. Iya, dijajah bangsa lain ini lebih mudah daripada dijajah bangsanya sendiri. Oke, saatnya kita ini membuka hati, membuka pikiran, membuka mata, dan membuka kesadaran. Karena apa? Banyak orang tidak sadar, terutama kita. Bener banget. Iya benar.